Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya sehingga kita dapat bertatap muka kembali di channel YouTube Alif Luqmanul Hakim MPhil ini untuk bersama-sama kita akan berbicara tentang materi tentang dakwah Islamiyah, terutama yang saat ini akan saya sampaikan terkait tentang keistimewaan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang berada tepat sebelum bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah ini Allah itu menjadikan waktu-waktu tertentu memiliki keutamaan, ya. Tapi sebelumnya kita haturkan terlebih dahulu salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Bulan Zulqa'dah ini adalah bulan haram, ya, salah satu dari bulan haram yang sering terlewatkan pembahasannya oleh kita, padahal memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'addatasy syahuri indallahi 12 syahra fi kitabillah minha arba'atun hurum. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang itu adalah bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Kita tahu bersama bahwa 4 bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah yang sedang kita bahas saat ini, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, dan juga bulan Rajab. Nah, di bulan Zulqa'dah ini, para pemirsa channel YouTube Alif Luqmanul Hakim yang saya hormati dan banggakan, ada larangan untuk berbuat zalim dan anjuran untuk mengerjakan amal soleh yang banyak. Allah melanjutkan dalam Quran, fala tadzalimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan tersebut. Ya, tadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Maknanya, kenapa kita harus melakukan hal-hal baik di bulan Zulqa'dah atau anjuran amal soleh untuk dilakukan dan dilarang berbuat zalim? Karena akan mengalami dan mendapatkan dosa yang lebih berat. Kemudian pahala amal soleh, kalau kita melakukan amal soleh di bulan Zulhijjah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konflik, ya, kekerasan, peperangan, dan kezaliman di bulan Zulqa'dah ini sangat dilarang. Dulu ketika Nabi Muhammad sedang masa awal di Makkahul Mukarramah, kemudian di Madinatul Munawwarah, bangsa-bangsa Arab, suku bangsa Arab itu kemudian memang menghindari konflik dan kekerasan di bulan Zulqa'dah. Dan itu kemudian menjadi tradisi yang dilanjutkan di masa awal-awal Islam. Ya. Zulqa'dah juga merupakan bulan dari persiapan ibadah yang lebih besar, yaitu setelahnya kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan untuk melaksanakan ibadah haji, yakni berziarah napak tilas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Nah, Rasulullah SAW itu melaksanakan seluruh umrah beliau itu pada bulan Zulqa'dah, ya, para pemirsa sekalian, kecuali umrah yang beliau gabung dengan ibadah haji. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya, Rasulullah pernah melakukan umrah sebanyak 4 kali dan itu semuanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Ini hadis yang sangat sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kembali, ya, menunjukkan satu hal bahwa Zulqa'dah itu adalah bulan persiapan spiritual, bulan yang kemudian menjadi sarana untuk kita menabung banyak amal baik, amal soleh
menghindari perbuatan zalim, agar kita kemudian siap untuk masuk ke bulan yang penuh dengan peribadatan yang sangat besar pahala dan juga maknanya, yaitu bulan Zulhijjah atau bulan beribadah haji, ya, melakukan ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Nah, selain itu juga bulan Zulqaidah ini adalah bulan yang menjadi momentum untuk menenangkan diri kita. Kenapa menenangkan diri? Karena sebelum kita melakukan ibadah yang sangat besar, walaupun kita tidak melakukan ibadah haji, ya, kita punya kesempatan untuk melakukan ibadah lain yang itu bernilai hampir sama, bahkan dikatakan kemudian setara dengan ibadah haji, wukuf di Arafah, ya, yaitu melaksanakan puasa Arafah. Dan kemudian kita juga bisa melakukan banyak ibadah lain, ya, di bulan-bulan Zulhijjah itu, di dalam bulan Zulhijjah, ya, setelah bulan Zulqaidah ini, yaitu menyantuni anak yatim, kemudian banyak melakukan kegiatan kebersihan lingkungan, ya, mengirimkan doa yang berkelanjutan kepada para leluhur kita yang sudah meninggalkan kita, dan tentunya kemudian memperbanyak amal kebaikan lain yang itu akan dilipat gandakan pahala dan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terkait rahmat, nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita. Dan yang terpenting, jangan lupa di setiap bulan, di setiap saat kita dapat melakukan pertaubatan atau taubat kepada Allah atas segala khilaf dan dosa kita, dan kita juga kemudian memperbaiki niat kita untuk kemudian memasuki bulan berikutnya itu dengan kesucian hati, dengan kebaikan amal, dan juga dengan kebersihan diri yang itu sudah dipersiapkan, terutama di bulan Zulqaidah ini. Akhirnya bisa dapat kita simpulkan, Zulqaidah ini mengajarkan kepada kita untuk pertama melakukan kendali atas diri, pengendalian diri yang lebih optimal, ya. Setelah kita sebelumnya beribadah puasa di bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, kemudian kita masuk bulan Zulqaidah, kita berada di tengah-tengah sebelum bulan Zulhijjah. Setelah bulan Syawal, kita kemudian diharapkan mampu mengendalikan diri kita, karena kita baru saja mengalami penggemblengan diri di bulan Ramadan. Kemudian juga penyusunan niat ibadah yang lebih besar tadi karena masuk bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Zulqaidah ini sebagai bulan tazkiyatun nafs, ya, bulan pembersihan jiwa, agar kita kemudian mampu masuk ke bulan Zulhijjah dengan kebersihan jiwa dan hati yang lebih baik. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatian dari pemirsa sekalian. Terima kasih atas segala kesalahan dan kekurangan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.